sesuatu yang betul-betul karyanya itu apa hasil yang dia ciptakan itu bermanfaat. Benar. Nah terus kalau dia buat konten sampah gitu, emang bermanfaat? Berarti itu bukan karya. Kak Ian, kenapa sih uang itu tidak menjadi tujuan di YouTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suramanto Sukirman. Jadi pada Temu Wacana kali ini sangat eksklusif, saya bertemu dengan seorang pemilik mobil sport yang desainnya itu hanya ada satu di muka bumi. Beliau juga adalah seorang aparatur negara, YouTuber pastinya, dan memiliki 400.000 subscriber. Siapa lagi kalau bukan Ian Bapontar. Oke. Gimana kabarnya, Ya, Bang Ian? alhamdulillah baik. Jadi Bang Ian, terima kasih sudah mengizinkan Temu Wacana. Iya. Duduk bersama Bang Ian yang jujur kalau untuk pertama kali saya berpikir dengan Bang Ian ini memiliki 400.000 subscriber, kok mau duduk dengan kami yang ya baru memulai dan masih memiliki ratusan subscriber. Itu gimana Kak Ian? Sebenarnya pertanyaan ini apa namanya? Ini kode keras juga. Kode bagi keras saya. ya. Kode keras untuk semua, bukan cuman jadi YouTuber, tapi semua orang yang merasa mungkin dia udah levelnya udah tingkat di atas lah gitu. Oke. Karena kebanyakan orang-orang kebanyakan tanda kutip, ketika dia udah merasa berada di atas, jadi ya dia maunya harus berdampingan dengan orang yang betul-betul levelnya sama gitu, atau minimal lebih di atasnya dia lagi gitu. Tapi kalau dia melihat levelnya mungkin tanda kutip levelnya di bawah ya, itu menurut pandangan dia udah bilang udahlah nggak usah deh, karena ya semua itu butuh maunya pengakuan dari orang-orang bahwa levelnya udah di atas, berarti orang yang mau dekat sama dia juga harus di atas. Nah kalau saya ya alhamdulillah, karena selama ini didikan saya dari orang tua juga bahwa kita itu jadi orang jangan menganggap bahwa kita ini udah sok hebat gitu, karena masih ada lagi di atas dari kita gitu. Jadi ya udahlah, semua orang itu it's same gitu, everybody it's same. Oke. Kak Ian, jadi di Temu Wacana itu kami selalu membahas tentang bagaimana sih masa kecil setiap sosok yang kami temui. Nah, Ian Bapontar kecil, waktu di zaman dulunya itu seperti apa? Nah, kalau zaman dulu ya, sebenarnya kalau saya dikenal sama teman-teman sebaya saya waktu masih kecil, memang dikenal memang orangnya aktif, super aktif. Bahkan boleh dikata nakalnya itu berkelahi sih, ya sering nggak bisa mungkin kalau berteman itu kan saya paling akrab di situ, paling paling gokil lah di antara semua teman-teman. Cuman ya kalau misalnya masalah diajak berkelahi, aduh saya lebih suka, nggak tahu kenapa. Waktu masih kecil ya, masih kecil. Gitu. Dan saya tambah lagi. Dan juga kalau masih kecil itu kan saya orangnya tipikalnya nggak bisa diam di satu tempat aja. Terus mereka baik dari segi kreativitas juga gitu. Karena dari kecil udah terbiasa dengan seni. Seni. Jadi saya kecil karena waktu sekolah pokoknya setiap ada ikut bukan kejuaraan sih, kayak ikut perlombaan gitu, lomba melukis, lomba gambar, lomba olimpiade matematika. Nah, saya selalu ikut gitu. Wow, boleh dikata mungkin sekolah dulu karena saya tiap dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking 1 terus. Wih. Cuman memang guru-guru kadang heran bilang, "Kamu ini pintar sebenarnya, cuman kamu ini hobi berkelahi." gitu. Jadi tapi enggak hobi bagaimana ya. Intinya ketika itu tidak sesuai dengan apa yang mungkin ego saya, pembawaan saya nggak sesuai, saya lawan gitu. Oke. Ini gimana bisa ya Ian Bapontar kecil yang berkelahi ya namanya kenakalan waktu masa itu, terus kok bisa masuk polisi, jadi seorang aparatur negara itu bagaimana ceritanya? Jadi
teman-teman, sebenarnya sih kalau kita mungkin dari kecil ya selalu punya cita-cita gitu. Nah, jadi waktu masih kecil karena saya hobi melukis, hobi menggambar. Tujuan saya itu saya pengen jadi seorang arsitek. Gitu. Nah, nggak ada niat sama sekali untuk masuk polisi, walaupun mungkin bapaknya mama gitu. Opa saya itu mantan pensiunan tentara dari RPKD Kopassus waktu itu. Nah, cuman gimana ya? Memang mental saya untuk dididik keras itu memang ada, tapi saya pengennya bukan untuk jadi seorang aparat waktu itu. Saya pengen jadi seorang arsitek. Cita-cita awal. Iya, cita-cita awal. Tapi entah kenapa sampai saya kuliah di arsitek. Gitu. Saya sempat kuliah di arsitek sampai semester 5. Tapi tiba-tiba ya takdir berkata lain gitu. Nah, jadi kehendak Allah bilang kamu jadilah seorang aparat abdi negara gitu. Akhirnya saya daftar ya 2 kali baru gol, itu pun 2 kali. 2 kali berikhtiar. Ya, baru bisa gol. 2 kali daftar ya. Pertama jatuh di Pantoir, kedua baru gol. Wow, ini luar biasa. Tapi Kak Ian ini kan sering sekali banyak yang saya lihat sudah membahas tentang Kak Ian, baik dari YouTubernya, bahas persoalan mobilnya. Nah, kemarin juga ada sempat terakhir banyak sekali yang Kak Ian bahas pada AMS ya. AMR ya, AMR Podcast. Nah, saya pengen membahas hal yang di luar dari semua yang sudah pernah dibahas. Untuk Kak Ian sendiri, sebelumnya itu sampai berpikir jadi YouTuber bagaimana? Pernah tidak dulunya itu berpikir saya pengen jadi YouTuber? Sebelumnya sih, ini karena dulu kan saya lebih aktif di media sosial di akun Facebook sama Instagram. Nah, jadi waktu itu tiba-tiba teman saya bilang, Ian, kamu punya followers banyak di Instagram. Terus di Facebook udah lumayan banyak lah yang pengikut gitu di Funpack. Nah, kenapa nggak langsung terjun ke dunia YouTube? Nah, jadi waktu itu memang jujur sebelumnya saya nggak ada pikiran untuk masuk YouTube ya. Belum ada pikiran untuk saya mau terjun ke dunia YouTube belum ada. Nah, cuman memang waktu itu secara mungkin menurut penilaian teman saya ini namanya Papi Share ya, Papi Share. Papi Share. Iya, Papi Share yang ngajak saya ke YouTube. Mungkin dia pikir Ian ini punya sesuatu yang bisa dia munculkan gitu, dia tonjolkan ketika dia masuk YouTube mungkin gitu. Dan saya nggak tahu apa penilaiannya Papi Share, tapi intinya dia pengen ngajakin saya, ayo dong, kamu bisa begitu. Orang lain yang mungkin yang biasa-biasa aja bisa kok tampil di YouTube, loh kok kamu nggak bisa gitu. Padahal kamu udah punya modal. Terus saya bilang, lah modal apa saya? Dia bilang, saya ini punya modal apa Pak begitu. Ya kan kamu punya Instagram, kamu punya YouTube, kamu punya Funpack. Terus di satu sisi yang melekat di badan kamu itu ada gitu. Baik profesi saya dan kemampuan saya dan lain sebagainya ya. Itu penilaian Papi yang mungkin saya bisa tangkap dari dia. Sehingga ya udahlah saya coba. Gitu. Coba akhirnya saya masuk YouTube. Tahun berapa? 2018. Iya. Waktu itu saya 2018 buat YouTube itu kalau nggak salah Januari atau Februari gitu. Tapi itu waktu daftar di YouTube. Cuman ya saya masih bingung gimana caranya buat video dan lain sebagainya. Di satu sisi kegiatan saya banyak juga gitu. Ya udah, akhirnya nggak tahu kenapa ya belajar. Akhirnya bisa gitu. Nah, sekarang sudah 400.000 subscriber. Ini luar biasa sekali seorang YouTuber. Berada di Sulawesi Tengah loh. Iya. Ternyata bahwa di daerah pun untuk mencapai nilai subscriber seperti itu luar biasa bisa. Iya, bisa. Bisa ya? Bisa, pasti bisa. Pasti. Dan itu tergantung mental sih sebenarnya. Mental kita kalau sebenarnya kalau mental petarung ya, mental petarung itu dia nggak bakalan nyerah gitu. Apalagi banyak tantangan, justru dia lebih penasaran gitu. Loh kok orang lain bisa saya nggak bisa gitu. Nah itulah mental petarung. Jadi sebenarnya sih teman-teman semua yang mungkin ikut di dunia YouTube atau ingin berkreasi tapi bingung banyak banget kendalanya. Sehingga karena mentalnya mereka mungkin udah nggak mampu, akhirnya mereka stuck di situ, mentok di situ, udah nggak bisa maju lagi. Nah jadi
ya sebenarnya kekurangannya kita itu perlu mental ini ditata baik-baik, baik dari segi konsep dan maupun semangatnya gitu. Karena meskipun kita udah kuat teori, kuat konsep dan lain sebagainya, tapi kalau semangat juga nggak ada, ya percuma. Makanya mentalnya dulu dibenahi, mentalnya. Kalau udah mental udah bagus, ya udah insya Allah bisa ke depan. Baik, saya mau bahas soal mental. Nah, ini mental baik YouTuber pemula, baik selebgram pemula. Ada yang biasa kita sebut itu star syndrome. Nah, tuh. Star syndrome ini sempat tidak ada di Ian Bapontar. Nah, jadi gini, sebenarnya sih manusiawi ya. Manusiawi ketika ketika saya ingin juga diakui. Manusiawi dong. Ketika saya misalnya saya udah punya banyak boleh dikata followers gitu. Pengikut. Ya, itu harus diakui. Dan saya ingin mendapat pengakuan dari orang-orang tadi gitu. Bahwa saya ini punya daya tarik begitu. Tapi bukan berarti itu menjadi kita angkuh, menjadi sombong. Bukan berarti kita merasa bahwa kita ini udah paling penting, enggak. Cuman memang star syndrome-nya itu kalau untuk saya pertama awalnya merasa kayak mau kemana-mana gitu, kayak selalu jadi bahan perhatian orang-orang gitu loh. Walaupun memang kita bukan harus membuat gaya-gaya sendiri sehingga jadi bahan perhatian, enggak. Tapi dengan tampil apa adanya kita sehingga selalu diperhatikan orang. Itu Ian Aditya kan? Itu Ian Aditya di Instagram itu kan? Jadi saya, ya namanya gimana kalau udah dilihat orang kayak gitu kayak merasa spesial gitu. tapi itu satu kuncinya karena saya terus terang saya nggak pernah merasa bahwa kalau orang Palu bilang namamu, enggak. Intinya ya kita bergaul apa adanya aja. Cuman memang kalau berbicara masalah kreativitas, masalah wawasan, nah insya Allah saya juga bisa munculkan itu. Gitu. Oke. Nah, untuk dari kalian sendiri, ini kan healing mental untuk menjadi YouTuber yang saat ini sudah 400.000 subscriber, tentu healing mental menghilangkan star syndrome itu perlu proses. Ya, pastinya perlu proses. Bisa bagi tidak untuk kami yang mungkin lagi pemula? Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya ini analisa dari saya sendiri dan memang saya juga udah pernah mengalami. Jadi cara menghilangkan star syndrome itu, ya kan tadinya kita misalnya star syndrome ketika kita mau jalan kemana-mana, kita selalu jadi bahan perhatian, gitu kan? Nah, solusinya, ya jangan kita menghindar dari situ, tapi rangkullah mereka. Caranya merangkul itu, ya humble gitu. Kita bersikap, this is me gitu. Ya apa yang kamu bicarakan di luar dari saya itu belum tentu kalau ketika kamu udah bertemu langsung gitu. Makanya ayo dong kita bertemu. Kamu lihat saya seperti apa gokilnya saya gitu. Ketika kamu lihat udah saya senyum, udah apa. Nah, jadi jangan jauhkan kata-kata saya ini angkuh atau sombong. Nah, jadi dekati mereka. Kalau kamu misalnya malah menjauh, maka orang bilang, loh kok dia ini udah mentang-mentang jadi udah terkenal, mungkin banyak pengikutnya dan lain sebagainya. Akhirnya ketika bertemu sama orang mungkin menurut mereka level rendah, jadi udah nggak mau. Akhirnya kita dikatain sombong. Nah, makanya rangkul mereka. Rangkul dalam artian bahwa menekankan kita itu inilah saya gitu. Saya mau terima kalian gitu. Meskipun mungkin orang bilang saya udah tinggi atau apa, udah ibarat kata mungkin udah levelnya, ya pokoknya levelnya tinggi. Up lah. Nah, udah top up gitu. Merasa bahwa gitu. Padahal sebenarnya, lah emang terkenal saya kayak apa juga sih? Yang nggak ada apa-apanya gitu. Ya saya juga bukan artis gitu. Saya juga bukan orang yang mungkin udah terkenal banget di santero negeri. Enggak lah. Paling kan cuma di medsos doang. Jadi everybody it's same gitu tadi. It's same. Nah. Tapi memang harus saya akui pertama kali untuk DM Kak Ion itu saya luar biasa harus kumpulkan mental. Karena saya berpikir, waduh, ini orang 400.000 followers di Instagram, kalau di DM balas tidak ya? Itu terbukti, serius. Saya baru lagi menambah orang-orang, daftar orang-orang yang memang sangat humble, yang walaupun mereka memiliki banyak prestasi dan karya dari Kak Ian itu sendiri banyak yang akui. Dan saya pun salah satu orang yang teman saya memperkenalkan, coba temui ini Ian Bapontar, sangat luar biasa, dia punya karya-karya dan memang saya harus akui. Dan tapi jadi gini, kalau saya sih artinya gini,
entah itu sebuah pengakuan atau pujian atau apa, ya namanya manusia kan. Seperti yang tadi, semua manusia butuh pengakuan, semua manusia butuh pengakuan. Jadi ketika kita diakui, mungkin kita merasa, wah berarti hebat dong gitu kan, hebat dong kita. Cuman apa ya, rasa yang seperti itu kalau kita terlalu apa ya, bangga terhadap diri sendiri, terlalu melebih-lebihkan, akhirnya kita jadi angkuh. Akhirnya kita merasa bahwa ya udahlah, kalau orang di samping saya misalnya tidak punya karya, ya udahlah. Enggak, jangan kayak gitu dong. Intinya apa yang udah kita buat positif, ya udah ayolah kita bagikan gitu. Bagikan dalam artian entah motivasi, kita menginspirasi, atau kita mengajak, bahkan kalau perlu mengajari ya. Teman-teman semua, ayo dong, cara bekerja begini, tutorialnya kayak ini gitu. Baik dari segi penataannya seperti ini, konsepnya begini, teorinya begini. Ayo begitu. Supaya ya masa sih dari dulu orang Palu cuma dipandang sebelah mata gitu. Nah, jadi saya nggak mau. Jadi saya pengen lihat juga bahwa orang Palu itu apa ya, bisa berkarya lebih dari orang-orang di luar sana gitu. Iya. Gitu. Jadi saya punya mau, masa sih saya cuman Ian Bapontar doang gitu. Walaupun memang YouTuber di Palu ini yang betul-betul berkreasi itu ada sih yang lain. Nah, ada sih yang lain. Bahkan mungkin ada yang lebih dari saya ada. Cuman saya bilang pada dasarnya kita ini kan sebagai generasi gitu, generasi bangsa. Ya berikanlah kualitas. Ya, kualitasnya kita. Dan kalau cuman hanya sekedar untuk viral doang, ya saya rasa itu ya tergantung pribadi masing-masing. Tapi saya pengennya ayo kita beramai-ramai gitu. Rame-rame viral, rame-rame maju gitu. Jangan cuma saya atau 2 orang atau 3 orang, 4, 5 orang. Ayo rame-rame kita maju gitu. Demi perkembangan Sulawesi Tengah pada umumnya gitu, dan Indonesia. Ya. Gitu. Kayan, ini yang saya menarik soal ayo rame-rame kita maju sama-sama. Saya dengar Kayan mengajak beberapa orang untuk menjadi YouTuber. Itu kenapa bisa berpikir seperti itu? Nah, jadi gini, karena jujur saya juga diajak masuk YouTube. Nah, jadi ya mau nggak mau, masa sih ini bagi saya rezeki. Masa sih rezeki saya mau makan sendiri gitu. Ya bagi-bagi dong. Caranya bukan berarti kasih uang sama YouTuber, enggak. Tapi caranya bagi-bagi ilmu. Bagi-bagi ilmu. Siapapun YouTuber yang misal mungkin pemula atau yang pengen sukses di dunia YouTube, ya ayo. Saya nggak pernah bilang, ya udah deh, udah kamu cukup jadi kerja ini aja, nggak usah jadi YouTuber. Atau saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi justru ayo dong, yang pengen belajar, ayo sini datang, saya ajari kalian. Bahkan kalau perlu hanya cuma sekedar DM, Bang gimana caranya ini? Ya udah, caranya kayak gini. Tapi lebih asiknya lagi kalau ketemu. Gitu. Serius, memang lebih asik kalau ketemu. Saya rasakan langsung. Iya. Bang, saya mau bahas soal drama. Katanya, ini kemarin saya sempat ketemu salah satu YouTuber Palu. Saya sebutlah namanya, inisialnya Yusmanto. Beliau bilang begini, men, kalau di YouTube itu kalau tidak drama tidak makan. Bagaimana menurut Bang Ian soal orang-orang yang melakukan drama di YouTube hanya untuk viral dan mendapatkan AdSense? Nah, jadi gini. Sebenarnya sih kalau untuk bagi saya ya, penonton Indonesia itu kebanyakan tapi nggak semua, kebanyakan lebih mencari kepuasan batin untuk menghibur diri daripada mencari sesuatu yang bisa berfaedah gitu. Bisa ngerti kan? Maksudnya kebanyakan penonton itu lebih cari hiburan daripada cari sesuatu yang bisa mereka lakukan, mereka terapkan untuk kepentingan manfaat semua orang. Nah gitu. Jadi makanya sekarang kalau nggak drama nggak asik, nggak dapat uang, kata siapa? Begitu. Tapi memang kebanyakan orang sekarang misalnya ngeprank aja pakai skenario, gitu kan? Jadi apa namanya? Bahkan sekelas Atta Halilintar atau Baim Wong aja harus jamar jadi gembel dulu, jadi ODGJ dulu, baru bisa banyak yang nonton gitu. Kalau enggak, ya hambar gitu. Nah, cuman bagi saya sih sebenarnya wajar mereka dengan banyak
cara mereka untuk menarik simpatik orang menonton, atau menarik perhatian orang untuk dinonton videonya ya dengan cara-cara seperti itu. Tapi bagi saya untuk membuat orang yang suka dengan videonya kita, sebenarnya bagi saya ayo dong berkreasi itu caranya bagaimana gitu. Nah sekarang kan banyak orang mengatakan, oh saya YouTuber, saya bisa berkarya. Tapi kalau berkarya karyanya cuman apa ya, ngeprank doang, cerita-cerita yang betul-betul cerita aibnya orang, atau misalnya memberikan tontonan yang sebenarnya nggak berfaedah, itu dibilang berkarya. Bagi saya itu sebenarnya bukan karya. Itu bukan karya. Sebenarnya karena karya, otomatis pengertian karya itu berarti memberikan sesuatu yang baru, atau memberikan sesuatu yang betul-betul karyanya itu hasil yang dia ciptakan itu bermanfaat. Benar. Nah terus kalau dia buat konten sampah gitu, emang bermanfaat? Berarti itu bukan karya. Justru itu menjerumuskan pribadi penonton untuk seuzon gitu. Alah, apaan ini? Akhirnya muncullah fitnah. Betul. Ketika muncul fitnah, dosa mengalir. Nah, terus apakah kita harus menanggung semua dosa-dosa dari video-video YouTuber yang gak bermanfaat tadi hanya karena kita seuzon? Nah, daripada menanggung dosa, mending kita cari tontonan yang betul-betul berfaedah, punya manfaat. Nah, jadi sekarang kita harus begini, berpikir logika. Kapan sih mentalnya kita terbentuk untuk lebih maju kalau hanya masalah kita lebih senang dengan tontonan yang betul-betul faedahnya mungkin ada dikit aja, tapi kebanyakan yang betul-betul merusak. Nah, merusak tatanan, merusak perilaku. Nah, itu loh, hati-hati. Nah, gitu. Nah, ada istilah sekarang itu, kalau Deddy Corbuzier katakan, don't making stupid people famous. Berhenti memperkenalkan orang-orang bodoh. Nah, itu kalau pandangan dari Kak Ian, haruskah kita stopkan atau haruskah kita memberikan kabar bahwa tidak usah terlalu sering menonton orang? Nah, jadi gini, pada dasarnya ini banyak versi. Bilang orang bodoh itu seperti apa, bilang orang pintar itu kayak gimana. Oke, kita mulai dari definisi orang bodoh. Nah, gitu. Nah, jadi kalau untuk saya, untuk penalaran saya, orang bodoh itu adalah orang yang betul-betul sebenarnya dia udah tahu salahnya apa, tapi dia tetap membela gitu, membela diri, dan bahkan memberikan bantahan-bantahan seakan-akan bahwa ya udahlah, kan ini kan juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, dan tambahan lagi, ketika dia memberikan tontonan yang jelas-jelas itu unfaedah, tapi dia tetap kekeh untuk berikan bahwa ini loh kan cuma hiburan doang. Padahal sebenarnya secara tidak langsung, ketika dia memberikan hal yang jelek untuk diberikan tontonan ke orang-orang, dosanya mengalir untuk dia loh. Ingat, kita berbicara masalah berbicara perilaku, ya udah, mungkin itu perilaku Anda dari dulu. Tapi kenapa sih perilaku Anda yang udah dikatakan jelek seperti itu masih tetap dipertahankan? Sehingga munculkan fitnah. Benar. Munculkan cerita-cerita yang gak jelas. Bukan cuman Anda yang berdosa, tapi orang yang menonton juga berdosa. Jadi sama-sama buat dosa. Nah, apakah itu yang harus dipertahankan? Tapi kalau saya, orang pintar itu adalah penonton yang udah tahu ini nggak ada manfaatnya, beralihlah, cari manfaatnya itu untuk penonton. Dan untuk YouTuber, kalau yang merasa pintar, orang pintar, dia harus cari dong karya yang betul-betul bermanfaat gitu. Gitu. Nggak perlu lah kita jauh-jauh untuk mau cari karya yang bermanfaat seperti apa. Cukup kita berbicara, mulai saat ini, ayo dong, kita nggak usah minum keras, gitu kan. Bergaulah dengan baik, carilah teman sebanyak-banyaknya, nggak usah pilih kasih. Intinya bisa saling menguntungkan. Dan menguntungkan bukan berarti misalnya nih kita berteman, tapi merugikan si kameramen misalnya, kameramen. Lah berarti itu salah satu hal yang ganjil gitu. Istilahnya yang mengganjal kita. Tapi kalau kita berteman tapi ini demi kepentingan juga orang lain. Nah, itu kan lebih bagus. Jadi rezeki kita dapat, orang lain juga dapat. Begitu. Jadi sebenarnya ini berbicara masalah untuk YouTube ya. Untuk YouTube ya, baik bodohnya itu tergantung dari analisa kita. Ini orang seperti apa, tujuannya kayak apa. Cuman ya itu tadi kita garis bawahi bahwa sesuatu yang
betul-betul udah jelas itu unfaedah, Yes. ngapain kita harus pertahankan? Gitu. Mungkin kalau 1-2 kali ya manusiawi, wajar. 1-2 kali Iya, manusiawi. manusiawi masih wajar. Misalnya contoh, dia salah ucap, tapi dia bilang, saya minta maaf soalnya gini-gini. Ya udah, oke, harmal. Tapi sudah diperingatkan berkali-kali, tapi tetap aja dia tetap kekeh untuk melakukan hal tersebut. Itu orang bodoh bagi saya. Nah, gitu. Oke, sangat luar biasa. Oke, Kak Ian, kenapa sih uang itu tidak menjadi tujuan di YouTube? Ini kan, ini yang selalu jadi persoalan ke YouTuber baru. Pengen jadi YouTuber karena lihat Atta Halilintar mungkin, banyak kan. Lihat YouTuber lain kayak Just No Limit mungkin kan. Jadi gini. Kalau untuk tanggapan saya di waktu awal jadi YouTuber, Yes. memang munafik kalau saya nggak bilang saya ingin jadi YouTuber karena saya juga pengen gaji dari YouTube gitu. Munafik kalau saya nggak bilang gitu. Saya iyakan masalah itu. Sebenarnya berapa sih gaji saya pada awalnya? Tapi sebenarnya setelah saya sering buat video, sering ini dan lain sebagainya di dunia YouTube, jadi saya mengerti, oh ternyata sebenarnya kalau kita masih YouTuber baru jangan dulu pikirkan uang, karena kita pikirkan karya kita bisa diterima orang apa enggak gitu. Oke. Tontonan kita bisa diterima orang banyak apa enggak. Intinya kita tidak merugikan orang lain dan tidak membuat hal-hal yang melanggar norma atau aturan. Nah, jadi kalau kamu udah buat, berkarya terus, jangan bosan-bosan. Dan suatu waktu nanti kamu gini loh, ketika kamu buat video nih, kamu harus yakin bahwa video ini sudah ada orang yang nanti gitu. Walaupun memang yang orang menonton belum tentu banyak, sedikit. Betul. Tapi munculkan niat kamu, munculkan perasaan dalam diri kamu bahwa ketika kamu buat video, pasti nonton ini banyak gitu. Supaya memotivasi untuk pembuatan video-video selanjutnya. Nah, gitu. Jadi jangan cuma stuck bahwa ya udahlah videonya saya kali ini tidak berkelas, ya udahlah yang penting upload. Jangan kayak gitu juga. Tapi intinya apapun yang kamu buat selagi itu menurut kamu berfaedah, bermanfaat dan memang momennya bagus, ya udah. Langsung eksekusi gitu di YouTube. Langsung eksekusi. Iya. Kayaknya saya masih mau bahas soal YouTube. Hari ini sudah banyak jasa penjualan subscriber, penjualan viewers, untuk tanda kutip mereka ingin mencapai sesegera mungkin AdSense yang diberikan standar oleh YouTube. 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Itu bagaimana menurut kalau saya sih sebenarnya gini, memang sih dunia sekarang itu kebanyakan orang pengennya serba instan. Yes. Gitu ya. Gak mau berusaha dari nol, terlalu manja gitu. Terlalu manja. Saya tekankan lagi terlalu manja karena maunya ya udahlah berkarya satu video udah langsung dimonetize, udah aman terima uang dan lain sebagainya. Tapi ingat. Dengan cara demikian ya kalian akan nggak bakalan dapat ilmu yang sebenarnya perjuangan itu seperti apa. Nah, kalian nggak tahu gimana susah payahnya seorang YouTuber dari nol buat konten cuma berapa subscriber, habis itu kita jalan ketemu. Jadi gunanya kita itu mencari subscriber itu misalnya teman-teman dulu. Dengan adanya misalnya saya mau minta misalnya kamu nih. Nah, subscribe dong. Tapi caranya kita datangi rumah-rumahnya. Secara tidak langsung kita pikir itu mencari silaturahim, menjalin silaturahim dan mencari ilmu. Oh, cara itu enggak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa. Justru itu lebih bagus. Justru dengan caranya itu kita lebih mempermantap untuk rasa kekeluargaan itu pasti ada gitu. Bilang misalnya kamu sudah subscriber saya, nanti kalau misalnya videonya ada nonton ya. Kan nggak mungkin kan kalau udah berteman tuh, oh iya pasti kan gitu. Dan dengan cara itu sehingga hubungan antara dua orang tadi ini lebih akrab lagi. Jadi bagi saya kalau orang yang pertama-tama udah mau beli subscriber dengan 4.000 jam tayang dan lain sebagainya itu manja. Iya manja. Dia nggak tahu sebenarnya perjuangan jadi YouTuber itu seperti apa. Itu yang susah dibeli. Perjuangan. Iya betul. Karena proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Iya, proses nggak akan mengkhianati hasil. Intinya, kalau kamu percaya proses, maka hasilnya akan kamu tuai sendiri. Jadi selagi kamu pikir
ya udah saya harus semangat terus. Pokoknya harus bikin konten terus yang positif dan betul-betul bermanfaat. Nah, yang satu tadi, intinya mental kamu dipermantap. Mental dipermantap. Iyalah. Gitu. Kembali lagi ke mental. Kembali ke mental ya. Kalau mental juga yang cepat putus asa, ya udah percuma, nggak usah jadi YouTuber gitu. Oke. Kayan, sudah banyak video yang dibuat. Sangat konsisten, banyak yang menonton. Ini yang sering menjadi soal, kembali ke mental. Bagaimana mempertahankan mental itu untuk tetap terus berkarya. Sementara kadang-kala kan putus asa itu pasti ada, bosan. Iya, itu pasti ada. Itu bagaimana menghadapi? Nah, jadi gini, kalau saya memang namanya bekerja ya, bekerja nggak usah lah jauh-jauh. Misalnya kita mau buat meja nih, buat meja. Buat tiap hari buat meja, tiap hari buat meja. Bosan kan? Oke. Tapi satu saja yang kita harus ingat bahwa ini untuk kebaikan kita gitu. Ini untuk kedepannya juga. Mau nggak mau kita harus lakukan. Kalau nggak, ya rugi dong. Udah selama ini berjuang, masa putus di tengah jalan? Gitu. Jadi sekarang sudah saatnya kita untuk kembali lagi perbaiki mental dan juga betul-betul perlihatkan kualitas diri. Supaya kita itu juga pengen diakui karya kita, ingin diakui. Munafik kalau orang misalnya berkarya, udah deh nggak usah diakui. Pokoknya intinya saya berkarya itu aja. Mau tanggapan orang kayak gimana, ya udah whatever. Intinya nggak usah diakui, nggak apa-apa gitu. Nggak boleh juga kayak gitu. Karena apa? Dengan seperti itu bagi saya tanpa pengakuan juga otomatis kedepannya kita yang nggak akan bisa mengulang lagi kreativitas yang sama, karena kita pikir ya udahlah berkreativitas sudah ada ini mobil satu, ya udah nggak perlu dilanjutin lagi karena nggak ada juga yang apresiasi kok, nggak ada juga, nggak boleh kayak gitu. Jadi minimal ayo dong saatnya kita pamer, tapi pamernya dalam artian pamer kreativitas, bukan pamer kekayaan orang tua. Jadi pamerlah kreativitas, nggak apa-apa, it's okay, itu lebih bagus untuk memotivasi orang lain. Jadi tergantung niat. Misalnya niat kamu berkarya, terus kamu pamerin, nggak apa-apa, itu lebih bagus, positif loh. Oke. Justru itu mendorong orang-orang lain untuk mengikuti jejak, bahkan hasilnya bisa lebih dari itu. Nah, gitu. Jadi untuk pamer karya itu wajar, manusiawi dong, karena semua orang butuh pengakuan. Saya percuma dong misalnya gini. Kamu kalau misalnya masih kecil, pasti kan butuh juga diakui teman-teman kamu. Wah, hebat, kamu bisa misalnya lari main bola nih. Wih, gagak tendanganmu tadi. Wih, slidingnya bagus, mantap apa. Ya kan kita senang juga. Betul. Gitu. Jadi ke depan nanti ketika kita udah dipuji gitu, bahkan kita bisa lebih lagi mainannya. Semakin percaya diri dan semakin motivasi lagi untuk lebih. Tapi kalau misalnya udah bagus-bagus mainannya kita tadi, tapi ya tanggapan orang datar-datar aja, bahkan nggak ada yang peduli gitu. Ya otomatis untuk saya sendiri ya kalau udah di posisi seperti itu, ya udahlah, gitu kan? Karena apresiasi yang kurang. Ya tapi bukan berarti saya harus gila untuk mau dipuji, disanjung, enggak. Cuman ya kembali tadi, karena munafik manusia itu kalau nggak butuh pengakuan. Munafik? Iya, munafik namanya. Contoh aja gini, kamu misalnya punya cewek. Nah, tiba-tiba teman kamu cewek ini tiba-tiba teman cewek kamu gitu tanya sama cewek, padahal kamu ada dekat situ, ini siapa? Dia nggak mau ngakui itu pacarnya. Teman, betapa ini dalam hati. Kok saya dibilang teman ya? Karena semua orang loh dalam hati ya gimana gitu kan. Makanya butuh pengakuan, jadi butuh rasa bahwa saya ini betul-betul memang udah masuk di golongan yang menurut orang bilang oke lah, ini masuk di istilahnya dia di lingkarannya kayak gini gitu. Jadi berarti kamu memang cocoknya ahlinya di sini gitu misalnya. Ya sudah, gitu aja. Nggak terlalu berbelit-belit lah. Intinya mau dipuji mau diapa, intinya kita tetap berkarya. Cuman memang di satu sisi juga kita ya butuh lah untuk mendorong kita, memotivasi kita. Confident ya, kepercayaan diri. Iya. Kayan, saya mau bahas soal target nih. Nah, target.
di YouTube sendiri kalian punya target tidak, dan seberapa penting target itu? Nah, jadi gini, sebenarnya target saya, oke, munafik, kembali lagi, munafik kalau saya bilang saya nggak mengejar AdSense, munafik kalau saya nggak mengejar viewers, munafik itu. Tetap itu yang satu, cuman tujuan utama saya juga apa? Saya ingin berkembang bukan cuman saya sendiri doang gitu. Saya pengen ngajak orang sebanyak-banyaknya, bahkan kalau perlu seluruh mungkin nggak usah jauh-jauh, satu kampung ini jadi YouTuber, dikenal dengan kampung YouTuber. Karena saya punya visi misi ke depan, saya ingin menjadi apa ya? Penggerak. Iya, penggerak atau motor untuk teman-teman semua yang ingin berkreasi. Nah, jadi gitu. Supaya kita betul-betul berkahnya itu dapat rame-rame. Ya, benar sekali itu. Iya, masa cuma sendiri dong. Tapi sebenarnya sih kembali lagi, ya rezeki orang kan siapa yang tahu gitu kan. Jadi ini memang rezeki itu kita yang cari, kita yang berusaha. Cuman Allah yang menentukan. Cuman kalau Allah udah melihat kita sudah sekuat tenaga berjuang, masa kita nggak dapat rezeki dari Allah? Pasti Allah juga ngerti, karena kamu berusaha, berdoa, meminta kepada saya gitu kan. Nah, maka saya akan berikan. Tapi kalau kamu juga cuman jadi kaum rebahan ya, yang cuman tahu-taunya cuman nonton terus. Tapi untuk memulai itu, aduh nanti deh. Ya udah, berarti mau dapat rezeki dari mana? Durian jatuh, nggak mungkin. Oke. Ini saya balik lagi soal silver play button. Nah, silver play button. Oke. Silver play button itu penghargaan dari YouTube. Seharusnya Kak Ian sudah punya, tetapi kenapa jadi diambil? ini kembali lagi pertanyaan. Ini kembali lagi ke pengakuan tadi. Semua orang itu butuh pengakuan. Yes. Cuman gini loh, kalau untuk saya, untuk kali ini silver play button, siapa sih yang nggak mau? Ya saya juga mau. Cuman memang terkendala masalah teknis kemarin. Tapi saya juga berpikir kayak gini. Kalau seandainya silver play button, saya udah usahain untuk datang kemari, terus nyata-nyatanya cuma jadi bahan pajangan untuk difoto doang, trek, selesai. Ya udah nggak usah, karena apa ya? Bagi saya orang cukup melihat, buka aja YouTube saya, udah jelas itu kan 400.000 subscribe. Masa sih belum terima Masa sih silver play buttonnya belum ada? Ya udahlah, nggak usah pikirkan silver play buttonnya. Tapi intinya itu karya saya udah jelas di depan mata, di depan layar. Kenapa sih harus bilang kalau nggak ada silver play button emang karya saya nggak diakui? Ya diakui orang kok, kan gitu. Jadi sebenarnya itu tadi kembali lagi. Semua orang butuh pengakuan. Cuman ya kalau yang seperti itu, ya itu kembali lagi pada diri kita sendiri. Apakah kita mau tetap untuk lebih diakui lagi atau gimana? Ya intinya kalau mau nanti kita nggak perlu berkuar-kuar, oh saya jago ini saja, enggak. Nanti orang sendiri yang mengakui. Kita nggak perlu, kita harus berkuar-kuar, oh saya hebat loh bikin begini. Nggak usah. Biarkan orang sendiri. Iya, itu buktinya. Buktinya kan sampai sekarang, meskipun mungkin silver play button nggak ada, tapi kan teman-teman udah pada tahu gitu. Iya sih. Subscribernya udah ada 400.000 lebih gitu kan. Sudah sangat diakui malah kalau untuk standar seperti itu. Iya. Tapi gini kayak Ian, sebelumnya kan pada saat awal-awal nih Ian Bapontar memulai YouTube, tentu pasti mendapatkan penghinaan, mendapatkan cacian. Jelas. Bagaimana Ian Bapontar menghadapi itu? Kalau cara saya ya ambil hikmahnya aja, dengan cara ya seperti banyak orang bilang, jadikan itu cambuk, motivasi. Ya sama seperti saya juga, untuk motivasi saya akan balas gitu. Saya akan balas dengan cara saya berkreasi. Nah, setelah kalian lihat kreasi saya dan apa yang saya dapatkan, apakah kalian masih ngeyel? Kalau masih ngeyel, saya tambah lagi kreasi saya sampai kalian betul-betul puas. Kalau kalian betul-betul nggak puas dengan kreativitas, dengan apa yang ada di sana, ya udah silakan kalian mungkin ngeyel atau mungkin bahkan ngomong seuzon atau apa. Ya itu kan tinggal dosa kalian sendiri gitu. Jadi nggak usah lah terlalu pikirkan masalah tanggapan orang. Intinya kita berikan manfaat gitu, berikan manfaat, berikan kreativitas, dan otomatis AdSense mengikuti. AdSense akan mengikuti. Apalah kata orang. Intinya kan saya tidak merugikan orang, saya memberikan hal yang positif. Benar. Dan gaji YouTube mengalir gitu. Iya kan? Benar. Jadi gini, kita sekarang terbuka ya. Gak usah munafik lah gitu. Udah tahu itu berkembang, kenapa kita harus masih cegah perkembangannya?
Yang penting perkembangannya apa? Positif kan? Tapi kalau udah tahu itu negatif, ya jangan didukung gitu. Jangan didukung. Meskipun itu positif kan begini. Sedangkan ustadz aja yang ceramah yang udah jelas baik tapi masih ada dislike. Masih ada dislike. Tetap pasti. Nah, entah itu barangkali mau orang asli atau akun robot atau apa, intinya tetap ada dislike. Nah, jadi seberapa kuat kita untuk membuat hal-hal yang positif, tetap aja ada orang yang nggak suka gitu. Jadi ya udahlah, ambil hikmahnya aja gitu. Karena dengan caranya mereka mungkin nggak suka sehingga mereka buat hal-hal yang pemikiran yang jelek seuzon, ya kan itu dosanya mereka, bukan kita. Yang penting satu, niatnya kita baik. Benar. Kita nggak pernah memperlihatkan bahwa kita ini memperlihatkan tontonan yang negatif, memperlihatkan tontonan yang betul-betul merusak norma-norma agama, merusak tatanan, merusak kaidah-kaidah Islam. Apalagi kita umat beragama ya. Nah, itu satu kuncinya. Oke, terima kasih nih Yayan. Yayan, saya masuk ke YouTuber pemula. YouTuber pemula ini banyak yang panas-panas tai ayam kalau bahasa kita. Iya, Ini pesan kepada mereka agar supaya tetap konsisten dan menjaga eksistensi. Kalau saya sih intinya kembali lagi tadi yang saya sebut, sering saya bilang mental. Jadi rubahlah mental kita. Kalau kita merasa bahwa ini YouTube ini merupakan sebuah profesi yang kalian harapkan, ya udah, ayo berpikirlah bahwa YouTuber ini jadi ladang kalian untuk menghasilkan untuk memberikan kalian rezeki. Tapi minta doa dari Allah gitu. Dan otomatis kita juga harus tahu diri dong kualitas kita sampai di mana. Nah, tahu diri soal kualitas ya. Iya. Jadi udah tahu kualitas kita di bawah, jangan kita maksain untuk kualitas di atas. Tapi bisa aja kemungkinan seperti itu dengan cara apa? Belajar, banyak referensi, pelajari di YouTube. Itulah gunanya YouTube. Tapi intinya ketika otak kalian udah nggak mampu berpikir untuk lebih lagi, misalnya, saya pengen buat pesawat, gimana ya? Tahu diri dong, gitu. Masa bisa bikin pesawat gitu kan? Tapi setidak-tidaknya masih banyak kreativitas lain yang bisa kalian buat dengan cara apa ya? Ya otodidak mungkin, cari referensi atau minta belajar sama orang baru kita terapkan. Karena it's okay gitu kan. Tapi untuk sekarang Yayan, tanggapan di kantor ini kan kalian sebagai seorang aparatur negara. Tanggapan di kantor bagaimana? Ya alhamdulillah sampai saat ini masih tetap didukung, masih tetap selalu diberikan apresiasi. Maksudnya apresiasinya dalam artian berupa kata-kata, ya udah lanjutkan Ian. Yang penting Ian membuat konten itu betul-betul membawa citra polisi yang lebih baik lagi. Oke. Gitu. Jadi misalnya saya kemarin buat konten tentang tahanan, tentang kegiatan babin saya, tentang banyaklah kegiatan-kegiatan kantor yang saya liput. Lah itu kan menambah citra polisi yang lebih baik lagi di mata masyarakat. Dan memang itu tujuan saya. Gitu. Itu tujuannya. Selagi itu memang betul-betul mengajarkan masyarakat bahwa dulu-dulunya polisi mungkin arogan, jauh dari kata humanis. Sekarang, lihat perbedaannya dengan menonton video Ian Bapontar. Insya Allah gitu. Dengan menonton video Ian Bapontar. Tapi bukan cuma Ian Bapontar sih, banyak. Cuman ya gitulah namanya YouTube. Salah satunya. Ya salah satunya. Oke. Kayan sudah menjadi YouTuber. Cukup luar biasa di level up. Dan menjadi aparatur negara. Kayan pasti itu ada banyak cobaan. Kalau saya scroll dan sedikit kepo di Instagram Kayan, saya lihat yang komen itu banyak tanda kutip jenis kelamin perempuan ya. Ujian apa saja yang sudah dihadapi Ian Bapontar? Jadi ya otomatis dari masalah untuk dari kelamin yang berbeda gitu. Jenis kelaminnya berbeda, ya pastilah ada gitu kan. Kita nggak bisa bilang saya laki-laki yang nggak pernah nanti sering saya nonton ya Allah, mohon izin. Jadi gini. Tapi istri saya udah paham kok. Saya gini, banyak sih ketika udah nikah, bukan udah nikah, pada saat sudah jadi YouTuber, apalagi udah bilang sukses, penghasilannya begini. Terus dibilang
Bang Ian kenalan dong begini-begini, tinggal di mana segala macam kan. Jadi ya kita ambil apa ya? Ya tetap ada juga yang ditanggepin, tapi tanggapinnya ya karena kita ingin memperlihatkan bahwa kita ini polisi yang humanis. Kembali lagi kayak gitu. Kalau kita nggak tanggapin, katanya polisi, masa polisi nggak mau ladenin ini ya? Nanti ntar dibilang sombong lagi. Ntar dibilang, oh katanya citra polisi bagus loh, ini sekarang kok sombong. Beda jauh dengan YouTube-nya. Nah itu dia. Jadi mau nggak mau kita harus tetap ladeni, tapi ladennya dalam artian kita rangkul mereka untuk sebatas bahwa kita ini berkeluarga, gitu. Saudara. Gitu. Karena itu kita semua bersaudara. Sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Tapi sering ya cobaan-cobaan seperti itu. Kalau mau kemana-mana itu, ya. Iya, begitulah. Gak usah dijelaskan dengan lebih secara detail, tapi intinya adalah sedikit. Oke, Kayan, saya mau bahas ke wilayah sedikit aparatur negara. Kak Ian ini pemuda, punya karya, dan cukup penting kalau buat kami di Kota Palu. Dengan melihat kondisi hari ini Kota Palu itu para pemuda remaja sudah banyak yang mengkonsumsi narkotika, narkoba, jenis sabu banyak. Jadi bagaimana pandangan Kak Ian, ini remaja ke depan ini akan seperti apa memimpin negara? Nah, jadi gini, itu kembali lagi yang kita bahas tadi, orang pintar dan orang bodoh. Nah, jadi gini, orang pintar berarti dia pernah bodoh, tapi karena dia tahu udah itu bodoh, akhirnya dia keluar dari kebodohan itu sehingga menjadi pintar, kan gitu, secara definisinya. Tapi kalau orang bodoh, kebanyakan memang udah bodoh dari sononya, tapi dia nggak mau keluar dari lingkaran itu, karena dia tetap bertahan, karena dia udah memilih zona nyaman, dia nggak mau keluar dari zona nyaman. Sehingga apa? Dia tetap pertahankan dan membawa kerusakan pada dirinya sendiri, gitu. Ada juga orang bodoh dulunya pintar gitu, dia tahu dulunya pintar. Iya, dulunya pintar, tapi karena apa? Karena dia dipengaruhi dengan hal-hal yang seperti yang kamu sebutin tadi, obat-obat terlarang, minuman keras dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah dia kembali bodoh lagi. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Dan ketika dia misalnya nggak bisa memberikan kualitas dari dirinya, cukup diam. Udah itu aja. Cukup diam. Ya cukup diam. Ya udah. Kita nggak bisa dibilang, jangan bilang orang diam, orang pendiam itu bilang bodoh. Atau bisa saja dia pintar. Kan gitu. Atau orang bodoh kalau diam, bukan berarti kita langsung bilang bodoh, karena dia nggak melakukan apa-apa. Begitu. Orang bodoh nanti dicap bodoh ketika dia melakukan hal yang negatif. Bilang bodoh, wajar. Tapi kalau orang bodoh ketika diam ya, yang sudah sering melakukan hal negatif, tapi tiba-tiba saat itu diam, dia nggak mau melakukan apa-apa, dia jadi anak manis, jangan katakan dia bodoh. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung filosofi aja sih. Ya pandangan hidup kamu, pola pikir kamu tentang seperti apa sih hidup ini gitu. Karena di satu sisi pengalaman saya selama ini bergaul, baik dari pemudanya, orang tuanya, sampai anak-anak yang masih ABG, saya pelajari, oh begini loh ternyata saya bisa menempatkan situasi dengan siapa saya berkomunikasi. Nah jadi mulai dengan sedikit demi sedikitnya rasa dewasa kita muncul. Dan satu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, wawasan sebanyak-banyaknya dengan cara bergaul tadi. Nah, bergaul bukan berarti kita harus pilih yang misalnya pilih level ya, misalnya orang kasihan, orang yang mungkin ya gitu, mungkin tanda kutip orang yang kurang mampu gitu. Dengan orang yang mungkin levelnya high profile gitu kan. Aduh, kita nggak boleh gitu, tapi kita anggap semua orang sama. Bahkan meskipun mungkin kalau untuk saya, meskipun dia penjahat ya, meskipun penjahat, tapi selama dia baik sama saya akan merangkul. Saya nggak akan bakalan mau bilang mau jauhi dia. Intinya selagi kamu baik sama saya, ayo gitu. Karena saya tahu saya juga pernah nakal gitu. Saya juga pernah jadi jahat gitu. Karena saya manusia kan, kita pendosa semua ini. Semuanya pendosa. Iya, semua pendosa, munafik kalau Anda bilang Anda tidak pernah buat dosa. Jadi ya sudahlah, kita ini sudah pernah buat jahat semua. Jadi ketika kamu bertemu sama orang jahat, mungkin pendapat orang jahat. Tapi selagi orang itu baik sama kita, ya why not? Kita tetap ayo dong gitu. Siapa tahu mungkin dengan adanya kita berteman sama dia bisa berubah gitu. Berubah dengan lebih baik lagi. Gitu. Jangan dijauhi. Ya enggak? Betul sekali. Nah, itu sebenarnya tergantung logika kita berpikir sih. Jadi
sesuatunya itu kalau kita memang diukur selalu, oh ini jahat, jangan dideketin, nggak boleh kayak gitu. Karena dia juga manusia. Gitu. Oke, luar biasa. Semakin panas pembahasan kali ini. Sekarang saya mau masuk ke wilayah mobil. Ini kan mobil ini sudah, kalau mobil sudah banyak yang bahas lah. Tapi saya mau sedikit yang agak filosofis, yang tidak banyak orang tahu tentang. Katanya mobil itu berawal dari mimpi. Iya, betul. Berawal dari mimpi, betul. Bagaimana mungkin Kak Ian yakin? Ini kan mimpi bunga tidur. Tapi dari mimpi itu Kak Ian yakin untuk mau membuat itu. Nah, jadi entah, saya bukan berarti bilang saya nggak percaya sama hal yang mistis atau gimana ya. Tapi ya apa ya, feel yang saya rasa itu ketika mimpi itu datang nenek-nenek pakai jubah panjang gitu putih, pakai siga putih, bilang, "Nak, kamu nanti bikin mobil keren, nanti pasti keren." Udah, padahal mimpinya cuma sekelas, nggak lama gitu kan, cuma dia bilang muncul dari balik jendela, ntar sadar apa enggaknya gitu kan. Terus dia bilang, "Nak, kamu nanti bikin mobil pasti bagus, pasti keren." Ya udah, gitu aja sekilas. Tiba-tiba besoknya, loh, ini kenapa gitu? Dan saya merasa kayak tersugesti dengan mimpi tadi. Nggak tahu kenapa, mungkin karena bakat seni mungkin ada dalam diri saya itu meluap. Ya akhirnya saya berpikir panjang, gimana sih caranya supaya ini tercapai gitu. Akhirnya ya udah, kun fayakun aja. Yang penting Allah, yakin sama Allah, ya Allah, mungkin kalau ini betul-betul petunjukmu untuk saya mendapat kesuksesan, bantu saya Allah gitu. Tapi kalau misalnya betul-betul ini hanya membuat saya merasa capek, nggak ada faedahnya, ya jauhkan ya Allah. Ya alhamdulillah Allah kasih petunjuk gitu kan. Allah kasih petunjuk, ini mungkin jalan saya sehingga saya mencapai hasil yang betul-betul wah ini bermanfaat juga untuk orang lain. Dan alhamdulillah begitu. Luar biasa. Sekarang saya capai. Luar biasa. Jadi tetap bersyukur alhamdulillah. Iyalah, pasti itu. Tapi Kak Ian, ada peristiwa sebelum Kak Ian memulai mobil ini kan, mobil sport ini, kegagalan untuk membangun rumah tangga. Nah, ini saya mau tahu ini kan sedikit yang dibahas ini, kok healing mental keluar dari situ sampai berpikir untuk membuat mobil dan akhirnya seperti sekarang. Ini jalan hidup yang sangat luar biasa. Iya sih. Iya, intinya ini sebenarnya hal privasi, tapi secara dasarnya secara gambaran aja bahwa jodoh ya, rezeki, jodoh, maut itu semua Allah yang ngatur. Nah, untuk masalah jodoh kemarin mungkin ya karena belum jodoh aja sih, belum digariskan bahwa saya itu harus menikah dengan si ini, si itu. Ini gagal, bukan gagal sih, memang nggak jadi gitu. Kalau gagal berarti udah nikah, tapi ini memang nggak jadi gitu. Karena kembali lagi berarti Allah belum memberikan saya, belum waktunya saya untuk masih, mungkin bagi saya masih ada kebahagiaan yang lebih dari ini yang Allah siapkan untuk saya. Nah, jadi ya udahlah, saya tetap jalani dengan ikhlas begitu, ikhlas dan betul-betul menunggu siapa sih dia gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang udah ada gitu. Tapi proses sembuhnya itu, ini untuk teman-teman yang banyak yang gagal nikah nih. Prosesnya itu ya caranya dengan beraktivitas banyak ya. Saya hilangkan pikiran itu dengan cara berkreasi lewat YouTube tadi. Saya buat mobil, saya buat ya banyak kegiatan di kantor juga. Jadi secara tidak langsung pikiran untuk batal nikah kemarin nggak jadi nikah sudah langsung hilang gitu, karena saya pikir saya laki-laki kok gitu. Saya laki-laki, jadi untuk mencari pendamping itu ya insya Allah bisa gitu, cuman waktu aja, hanya soal waktu ya. Soal waktu. Sedikit tentang mobil saya mau bahas. Saya lihat di fanpage Instagram itu kayaknya mobilnya itu didesain sendiri. Iya, itu betul. Dari mana inspirasi yang datang sampai pengennya mobil itu seperti itu bentuknya? Jadi gini kan, sebelumnya saya kan hobi menggambar, melukis, dan saya juga mantan mahasiswa arsitek di Unpad. Jadi kalau untuk desain memang ya saya pengen membuat hal yang betul-betul ngeri, yang belum ada di Palu gitu.
Oke. Nah, akhirnya saya buatlah desain sedemikian rupa. Walaupun sih memang saya akui desain saya awalnya dengan mobil yang udah jadi ini memang penerapannya agak sedikit melenceng. Ada yang sedikit melenceng. Iya, karena ya seperti hal masalah teknis ya, dudukan mesin, sasis dan lain sebagainya tidak sesuai dengan desain. Akhirnya, ya perubahan desain pasti ada gitu. Walaupun memang desain yang saya buat awalnya itu memang pengennya saya buat kayak gitu. Cuman ya lihat situasi dan kondisi nggak memungkinkan, akhirnya saya cari opsi lain untuk desain. Walaupun desain yang pertama memang lebih saya suka dibandingkan desain yang sekarang. Cuma intinya ya udah barang udah jadi, udah alhamdulillah gitu. Dan akhirnya memberikan rezeki. Iya, alhamdulillah memberikan rezeki. Nah, saya mau bahas sedikit itu di mobil ini berapa sih habisnya kemarin untuk sampai dengan sekarang? Ya, jadi episode berapa kemarin ya? Ada episode ke-26 kalau nggak salah ya. Itu saya mereview semua mobil ini berapa kisaran totalnya. Sebenarnya sih kalau untuk perhitungan kasar ya, perhitungan kasar saya itu sekitar 70 atau 80 jutaan. Cuman 80 atau 70 jutaan itu memang belum pasti juga karena saya belum secara detail menghitung semua. Tapi secara hitungan kasar itu sekitaran itulah 70-80. Sekitaran itu 70-80. Cuma nanti kecuali kalau mobil ini misalnya udah jadi ya, udah selesai semua, ya pasti saya akan cerita sama teman-teman atau beberkan sama teman-teman bahwa ini loh pengeluaran saya selama ini. Tapi berarti nanti akan ada desain terbaru. Oh iya, ke depan nanti akan berkelanjutan juga pembuatan mobil ini karena sebelumnya kan membuat fiber, dari fiber, bahannya dari fiber. Nah ini rencananya saya buat dari plat, plat, besi plat. Jadi lebih kelihatan agak gimana ya, pokoknya lebih cepat lah pengerjaannya gitu. Karena pengerjaan dari mobil-mobil pengerjaan sebelumnya itu saya udah tahu kekurangannya seperti apa. Jadi ke depan pembuatan mobil ke depan ya udah lebih cepat dan lebih tertata lagi, lebih rapi, lebih presisi lagi dan ya intinya pembuatannya itu enggak seperti yang sekarang yang banyak kekurangannya. Oke. Tapi katanya Ian Baponta untuk pengerjaan mobil itu dibantu. Oh iya, nah jadi kebetulan saya punya tim. Oke. Tapi tim saya itu belum lama dibentuk sih, maksudnya belum lama mereka ikut bantu saya kan pengerjaan mobil ini sekitar setahun. Kalau saya hitung-hitung udah 13 bulan. 13 bulan? 1 tahun, 1 bulan. Nah, jadi saya bekerja itu sampai bulan ke-8 kerja saya sendiri, baru saya dibantu. Bulan ke-8 apa bulan ke-7 lah, 8 ya kurang lebih. Jadi sudah 8 bulan saya kerja, baru ada adik sepupu saya yang bantuin saya untuk kerja mobil. Nah namanya kita buat tim itu namanya tim Garasi Baponta. Garasi Baponta. Nah, nantikan ya video saya nanti di YouTube channel itu Garasi Baponta itu. Nanti ada Bapontar. Gitu ada. Nah, misalnya itu tentang otomotif. Tentang otomotif. Ya, otomotif. Dan katanya mereka ini di mentor oleh Kak Ian Baponta untuk jadi YouTuber. Itu bagaimana ceritanya itu bisa memutuskan seperti itu, Kak Ian? Karena gini loh, di depan kita udah ada jelas karya, tinggal kita yang eksekusi gitu. Masa sih cuman eksekusi biasa gitu ya, pengennya selain kalian bekerja, kalian juga harus dapat hasil dong dari situ. Bukan cuma hanya menunggu mobil ini selesai, tapi selagi kalian bekerja juga, selagi itu kalian juga dapat hasil dari situ. Apa? Masuk ke YouTube. Nah, jadi saya bilang, saya nggak mempermasalahkan entah kalian misalnya sebenarnya ini lahan saya, kenapa sih kalian masuk? Nggak boleh. Kalau saya mungkin orang lain mungkin berpikir seperti, tapi kalau saya nggak, karena mereka juga yang pengen maju, saya pengen maju bersama. Ya udah ayo bikin, silakan kalian liput. Gitu, silakan kalian liput, silakan kalian buat. Intinya kan kalian juga bekerja di sini. Jadi mau nggak mau ini jeripahnya kalian juga gitu. Masa kalian nggak mau nikmati hasilnya nanti ke depan? Gitu. Jadi ya udah, selagi itu positif, saya selalu dukung. Gitu. Karena secara saya bisa percaya diri bahwa gini, meskipun konten saya udah diambil orang, tapi saya punya subscriber yang betul-betul menunggu postingan saya. Gitu. Jadi saya nggak bakalan khawatir bahwa saya akan kehilangan postingan. Dan di satu sisi juga saya percaya diri bahwa saya punya banyak ribuan ide di kepala saya. Gitu. Jadi saya nggak bakalan takut kehilangan konten. Tidak takut kehilangan konten? Tidak takut kehilangan konten, karena apa? Di otak saya masih banyak ide-ide. Wow. Gitu. Jadi teman-teman
berapapun kalian yang mau datang, ayo sini, ayo mau ide seperti apa, ayo sini. Yang penting datang, bicara, kemukakan apa hambatannya. Insya Allah saya bisa bantu. Gitu. Luar biasa. Dari segi otak ya, dari segi otak. Yes. Kalau masalah materi, ya nanti dibicarakan. Nanti balik layar. Ya, gitu. Kayan, itu kan mobil itu dibuat. Baru dibeli terus langsung dibuat, orang tua belum merasakan, belum dibawa jalan-jalan orang tua bahkan kalau di beberapa podcast yang saya lihat orang tua sempat marah. Untuk Kak Ian Bakuntar sendiri, sebenarnya orang tua itu apa, Kak Ian? Jadi gini, saya kasih jawaban gini, tunggu nanti hasilnya udah selesai, mungkin sekarang bersabar dulu, nanti kita akan dapatkan hasil yang lebih dari ini, yang penting bersabar dan lihatlah anak bekerja, percayakan sama anak, karena selama ini kan saya selama hidup ya, saya nggak pernah buat malu keluarga, gitu. Jadi tolong dong, sekarang percaya dong sama saya, gitu. Masanya karena masalah seperti ini saya harus pendam kreativitas yang ada dalam diri saya, karena yang memacu kreativitas saya ini kan, ya kan orang tua, benar, gitu kan, benar. Ya kan. Istilahnya buah jatuh nggak akan jauh dari pohonnya. Nah gitu, jadi orang tua udah berkreasi, ngapain sih harus mau ngelarang anaknya? Intinya kan anaknya nggak mau buat malu, intinya anak berbuat positif. Benar sekali. Jadi ya sebaik kembali lagi kita sebagai anak, bagaimana caranya kita meyakinkan orang tua. Oke. Nah, kalau meyakinkan ya? Iya, meyakinkan orang tua bahwa yang saya lakukan ini betul-betul positif, gitu. Jadi tolong mama, papa dukung saya, gitu. Saya nggak akan buat malu. Dan alhamdulillah mereka udah lihat. Jadi ya sesuatu itu tergantung dari kitanya, bagaimana caranya kita meyakinkan kedua orang tuanya bahwa kita ini betul-betul anak yang tidak akan bikin malu. Oke, ini persoalan meyakinkan ya. Iya pastinya. Kak Ian ini sebenarnya tanpa memberi motivasi, tanpa membagikan ilmu di luaran sana, sebenarnya Kak Ian tetap dapat AdSense dan tetap mendapatkan manfaat dari YouTube. Terus kenapa Kak Ian memilih untuk mau berbagi itu? Sebenarnya Kak Ian ini mau dikenal sebagai apa? Sebenarnya sih apa ya? Itu memang terjadi karena apa ya? Saya orangnya nggak suka pelit dalam artian ilmu. Nah, dan itu pun juga kalau misalnya materi, saya orang paling anti yang namanya pelit. Selagi saya bisa bantu. Selagi saya bisa bantu dan betul-betul memang itu lebih dari saya. Karena jujur saya dari sejak polisi, saya punya banyak adik-adik yang itu yang saya biayai semua. Saya nggak mau dibilang pelit, enggak lah. Karena dengan cara itu sehingga adik-adik saya bisa sukses. Nah, begitupun sekarang saya udah punya YouTube, mungkin Allah udah berikan rezeki dari saya karena saya betul-betul ikhlas. Akhirnya Allah memperlancar semua urusan saya. Jadi teman-teman semua, kalau kalian ingin berhasil, satu, ikhlas membantu, jangan ada pamrih, gitu. Insya Allah rezekimu itu akan mengalir juga, gitu. Allah yang menjanjikan loh, bukan janji anggota DPR, bukan janji siapa ini, bukan janji presiden. Benar. Ya, mungkin kalau penguasa atau pemimpin bilang, oh kamu saya janjikan begini, belum tentu ditepati. Tapi kalau Allah bilang, jika kamu udah berikan hal yang terbaik untuk orang lain, baik dari segi mental maupun materi, Allah akan membalasnya dengan apa? Insya Allah rezeki juga yang berlipat dan surga. Nah, kalau kamu masih merasa bahwa ya udahlah saya nggak mampu untuk ini, tapi padahal sebenarnya kamu punya lebih. Nah, pikirkan lagi sebenarnya, kamu bisa bantu. Cuma hanya karena kamu pelit. Tapi minta maaf ya, bukan semua orang, bukan kebanyakan. Benar. Tapi kalau prinsip saya, selagi saya ada, selagi saya bisa mampu bantu, oke, saya bantu. Cuman saya selama hidupnya, ini kekurangan saya nggak pernah kasih orang utang. Oke, tidak pernah kasih orang utang. Kalau dia misalnya pinjam duit, mau bilang saya mau ganti gini, aduh, 50.000 pun saya nggak bakalan kasih. Oke, demi Allah. Kecuali kalau misalnya adik-adik saya minta uang isi bensin atau beli rokok atau ini nih, jangan dibilang ganti. Karena saya paling anti tuh. Karena saya udah pernah, maksudnya pengalaman sebelumnya saya udah belajar pengalaman orang lain. Hanya karena uang 100.000 rusak persahabatan. Hanya karena masalah uang 50.000 bilang mau ganti besok begini dan lain sebagainya.
ya udahlah kalau ada sama kita, bahkan kita pikir ya udahlah ini sedekahkan aja. Ya udah nggak apa-apa, itu lebih bagus daripada kita besok ganti ya. Akhirnya nggak diganti-ganti. Nah, terserah dia mau bilang pelit apa, saya nggak mau kasih utang. Gitu. Tapi kalau mau bantu orang, apalagi dia udah bilang, lapar ini belum makan apa, sini ini uangnya, pergi beli sana. Tapi kalau dia bilang dia minta uang, nanti diganti bulan depan, aduh. Ya ini tapi tergantung dari orang-orangnya sih. Yes. Karena apalagi sampai mengutang misalnya nanti bulan depan berbunga, hati-hati, riba. Nah, haram itu. Sampai seperti itu sekali ya. Iya, karena saya harus, itulah caranya kita untuk merubah prinsip. Oke. Merubah prinsip, ya? Perilaku, merubah mental. Yang sebelumnya saya akui mungkin mental saya, perilaku saya atau prinsip saya bobrok. Saya harus rubah itu. Walaupun tidak berubah seperti kayak saya harus jadi betul-betul orang yang lurus banget, enggak. Tapi minimal saya udah harus keluar dari zona nyaman saya yang kemarin. Oke. Kayan 400.000 subscriber di follow pun Instagram pun seperti itu jumlahnya. Saya mau tanya ini. Masuk dalam kategori popularitas. Apakah popularitas itu akan membuat Kak Ian untuk berpikir masuk ke dunia politik? Kalau berbicara masalah itu mungkin planning ke depan ya. Nah, itu mungkin masih jangka panjang ya, masih lama gitu kan. Tapi ada keinginan itu? Ya ada, tertarik. Tapi belum hal yang menjadi prioritas. Tapi dia tertarik. Karena melihat situasi sekarang, apa ya? Saya pengen jadi pemimpin yang amanah untuk masyarakat. Gitu. Walaupun mungkin sekarang saya sudah jadi pemimpin juga, pemimpin rumah tangga maksudnya. Pemimpin rumah tangga, jadi saya punya adik banyak, punya istri. Kan? Tapi setidak-tidaknya saya sekarang berusaha untuk level saya harus saya naikkan lagi. Yang tadinya mungkin seputaran rumah, ya sekarang udah mulai ke luar dari sini. Luar biasa. Ya. Kayan ke depan soal konten nih, konten YouTube, apakah masih akan berada pada wilayah kerja-kerja di Polri dan mobil, atau akankah ada perubahan nanti dari Ian Bapontar sendiri? Ya untuk sementara sih masih seperti itu, tapi memang nggak menutup kemungkinan ke depan saya akan buat konten yang apa di luar dari otomotif dan kegiatan saya sebagai seorang anggota Polri. Cuman ya sebelumnya saya juga harus pikirkan bibit-bibit bobotnya. Gitu. Karena ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang baik atau malah hanya menjadi menjadi pikirannya orang, loh ini polisi kok nggak konsisten. Nah, gitu. Jadi harus pikirkan bibit-bibit bobotnya dulu ke depan. Intinya selagi saya buat konten itu yang saya rasa itu betul-betul memberikan manfaat, bermanfaat, ya udah why not? Gitu. Why not? Oke, terakhir nih. Dari Kak Ian sendiri, pesan kepada mereka yang sedang memulai menjadi YouTuber. Pesan-pesan saya satu, pertama saya sudah singgung tadi, pertama mental. Nah, mental harus dirubah betul ya. Karena mental itu bukan cuma yang sekedar bakat yang kamu ada sama kamu, tapi semangat kamu juga gitu. Jadi ketika mental kamu udah kamu benahi dan betul-betul konsekuen dengan apa yang kamu ingin capai, insya Allah berjalan dengan sukses gitu. Gak usah pikirkan dulu masalah materi, gak usah dulu pikirkan dulu masalah AdSense, gak usah dulu pikirkan gak usah dulu pikirkan masalah ketenaran. Intinya semua itu akan berjalan dengan sendirinya. Yang penting satu, kamu berikan kualitas dan manfaat, serta tetap istiqomah. Nah, oke. Terima kasih Kak Ian karena siap. Sudah mengizinkan kami Temu Wacana duduk bersama Anda, sangat low profile, dan semoga video ini akan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Amin. Ya. Oke, tetap stay tune di Temu Wacana karena setiap temu yang kami wacanakan selalu ada inspirasi yang kalian tatap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.